selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Santi Huang. Hari ini aku nggak akan buat makeup tutorial, tapi hari ini ada vlog pertama aku. Hari ini aku akan share bagaimana rutinitas aku sehari-hari. Sebenarnya sih ya rutinitas aku sih sehari-hari biasa aja. Ngajar, ngebosenin sih sebenarnya. Tapi ya aku cuma buat kenang-kenangan sih buat akuntan. Nah, sebelum aku kerja, aku bawa antar dulu si kecil ini sekolah. Jadi tempat sekolah aku dengan tempat ngajar aku itu, tempat sekolahnya Sakura sama tempat aku kerja tuh sama. Nah, itu enaknya. Jadi setelah antar Sakura, aku langsung pergi ngajar. Nah, kebetulan hari ini aku itu kebagian jadwal ngajar di SMP. Ikutin aja terus ya kegiatan aku hari ini. Nah, aku lagi OTW ke SMP. Di sekolah ngantar Sakura ke sekolah TK, aku jalan ke SMP. Nggak terlalu jauh sih, nggak sampai 5 menit juga udah nyampe, karena sekolahnya tuh di satu kompleks, satu jalan. Aku ngajar di sekolah ini tuh udah hampir 8 tahun setengah. Jadi ini juga sekolahku waktu aku kecil. Jadi waktu aku kecil aku sekolah di TK sini, SD-nya juga di sekolah sini, SMP-nya di sekolah sini, SMA-nya di seberang di situ ya. SMA 1. Nah, aku pulang-pulang ngajarnya kembali lagi di sini. Jadi 25 tahun hidup saya mengabdi di jalanan ini, dihabiskan di jalanan ini. San 저기 멀리 너 보인다. 아주 천천히 내게 스며드는 너의 향기가 날 설레게 해. 나도 몰래 자꾸만 네 생각하면 미소 짓는 이런 내 모습 어색해 고개를 돌려. 우연히 널 마주치면 무슨 말 해야 할까. 떨리는 두 손 꼭 잡고 널 사랑해. udah siang nih, udah panas banget. Udah selesai ngajar SMP. Hari ini aku kebagian ngajar 2 kelas. Capek banget. 2 kelas itu totalnya hampir kurang lebih 3 jam ya. Nah, sekarang aku harus kembali ke TK. Ada jadwal ngajar di TK, tapi aku bantuin ngelatih ekskul drum karena mereka mau lomba. Jadi aku ngelatih mayoret
ada lomba marching band gitu ya Mayoret. Sebenarnya nggak punya pengalaman juga jadi Mayoret, abal-abalan nih memang pelatih Mayoret abal-abalan. Ini lagi jalan OTW ke TK sambil nungguin Sakura pulang. Ini jam kerjanya aku tuh honor karena aku butuh honor, jadi aku fleksibel. Jadi aku ngatur jadwal aku pulangnya bareng Sakura. Karena kan aku ngurus dia sendiri. Jadi antar jemput aku antar sendiri. Ini udah mulai latihan nih, aku telat. Capek banget sumpah, ini udah capek banget, panas, lapar, dan sekarang udah pulang habis jemput si cantik. Halo. Hai. Nah, kita sekarang lagi nungguin ibu guru lesnya Sakura. Habis itu kita pulang, nungguin Sakura les, aku istirahat sebentar dulu baru nanti lanjut ngelas. Udah siang nih sekarang, kalau di Tarakan itu jam 12:30. Nih si kecil habis antar ibu gurunya balik. Sekarang aku siap dulu pulang ke rumah sebentar, temenin dia makan, si kecil makan, lalu lanjut lagi ngajar les sampai sore. Jadi aku tuh berasal dan tinggal di kota kecil di Kalimantan Utara, namanya Tarakan. Tarakan itu pulau kecil, jadi kemana-mana itu serba dekat, nggak pakai macet, nggak pakai jauh. Aku suka banget tinggal di Tarakan soalnya nggak macet, nggak jauh. Kalau aku dulu kuliah hampir 5 tahun di Jakarta di Bina Nusantara Sastra Mandarin. Sempat kerja juga di Jakarta, sempat ngajar, tapi ujung-ujungnya aku kembali balik ke Tarakan. Ya, katanya orang ya, kalau udah minum air Tarakan tuh ujung-ujungnya pasti balik lagi ke Tarakan. Jadi ya suka sih sama Tarakan, soalnya emang jauh dari hiruk pikuk, nggak polusi juga. Di sini tuh aman banget. Ya cuma emang minim banget hiburan, tapi puji Tuhan sih sekarang udah mulai banyak ada kafe, karaoke gitu, udah lumayan banyak. Sedih sih kalau misalnya nanti aku pindah kembali ke Jakarta. Aku udah cinta banget sama kota ini, tapi tenang, aku pasti akan selalu balik untuk liburan karena aku akan selalu kangen sama mama papaku, keluargaku, murid-muridku, tempat kerjaku, akan aku selalu kangenin. Jadi sekarang aku nyetir dulu. Nah di sini tuh serba dekat. Jadi jarak dari sekolah ke rumah aku tuh, kalau dengan full speed kecepatan penuh, ya nggak sampai 5 menit juga udah nyampe. Gitu. Jadi aku terkadang kalau ada break, misalnya break ngajar 1 jam, pasti aku bolak-balik rumah. Entah itu aku ngambil barang atau aku pulang makan sebentar baru aku balik lagi. Tapi Tarakan itu super duper sangat hot, panas banget. Saya Tarakan itu kota minyak bumi. Jadi cuaca di sini tuh luar biasa panas. Panasnya itu nyengat di kulit, jadi sakit kalau kena mataharinya itu. Dan kepala juga pusing. Sekarang aku mau balik dulu nih. Hello, udah sore sekarang, udah jam 6. Jadi aku tadi berangkat ngajar dari jam 1:30 sampai jam 6. Total ngajar 4 kelas lebih. Jadi keseharian aku emang kayak gini. Jadi dari pagi sampai sore itu aku pasti kerjanya ngajar terus. Ya ngandelin mulut terus, jadi mulut aku nggak pernah diem, ngoceh mulu, nggak berhenti. Jadi aku udah ngelakuin kerjaan ini nih udah 10 tahun begini mulu. Ngajar dari pagi sampai malam. Ini nggak heran suara aku tuh cempreng banget karena pita suara aku tuh berasa udah lost. Sekarang aku udah sampai rumah, rasanya capek banget. Ini parkir. Sakura tadi ikut aku tapi dia udah pulang duluan karena dijemput sama kakeknya. Baru sampai rumah ini, tinggal capek doang, tinggal mandi baring-baring main sama Sakura. Hai pagi semuanya, hari ini aku kembali melanjutkan aktivitas aku.
Sakura udah aku antar ke sekolah. Dan sekarang aku mau pergi beli bekal dulu buat dia. Kalian tahu, ini adalah kantin dari aku kecil. Nggak tahu kenapa belakangan ini si Sakura nih lagi males makan makanan berat. Jadi aku beli makanan ringan aja. Nah, kantin ini nih kantin aku dari kecil. Ini kantin legendaris. Pagi-pagi aja udah nggak ada tempat parkir gitu. Ikutin aku ya. Aku udah selesai beli bekal buat si Sakura. Nah, hari ini tuh aku kebagian ngajar kelas playgroup. Ya, playgroupnya tuh ada 2 kelas. Kelas joyful class sama smiling class. Ya, anak-anaknya kecil-kecil. Usianya kisaran 2,5 sampai 3,5 tahun. Jadi emang kecil-kecil banget. Tahu nggak, pertama kali aku ngajar, aku itu paling takut kalau udah tahun ajaran baru lalu megang kelas playgroup gitu dan ngajar sendiri. Itu tuh karena mereka masih kecil dan aku tuh ngajar pelajaran Mandarin. Jadi tuh mereka kayak bingung gitu. Jadi kadang kalau aku tanya mereka tuh nggak jawab dan aku selalu jawab sendiri gitu. Nah, jadi hari ini aku tuh kebagian ngajar playgroup. Setelah aku ngajar playgroup, aku ngajar di SMP. Jadi kalian bayangin perubahan mood aku tuh, mood ngajar itu tuh drastis banget gitu. Waktu ngajar TK atau playgroup, aku tuh harus selalu fun, ceria, dan sedikit alay. Biasa ya, anak-anak kecil tuh kan senang kalau gurunya tuh alay, lebay gitu, dia senang mereka gitu. Tapi ketika aku udah balik ngajar SMP, nah itu aku nggak bisa lagi yang kayak lembek banget, enggak. Maksudnya tegas, disiplin, tapi tetap belajarnya nyenengin gitu. Karena sekarang kan anak-anak SMP itu lihat guru sih gitu ya. Kalau kita ngajarnya terlalu lembek buat mereka bisa dibully, itu tuh bakal dibully mulu sama mereka gitu. Jadi aku kalau ngajar SMP memang agak tegas, tapi aku fun. Jadi aku belajar tuh nggak selalu fokus dengan buku, aku selalu imbangin. Entah itu mereka belajar kebudayaan, presentasi, kalau temanya nyanyi-nyanyi, kalau temanya tentang bermain layangan, ya aku bermain layangan gitu, biar mereka juga nggak bosan. Tapi aku juga galak. Pokoknya aku kok baik banget lah. Kalau galak ya galak gitu, tegas gitu. Cerita kenapa aku bisa jadi guru. Sebenarnya nggak pernah kepikiran dari kecil tuh, cita-cita jadi guru tuh nggak pernah kepikiran. Tapi juga nggak pengen kerja kantoran gitu. Jadi kayak pertama jadi guru itu karena waktu aku kuliah semester 3, aku lihat temanku tuh udah pada ngajar dan bisa cari duit sendiri. Anak-anak sastra Mandarin, anak-anak sastra tuh paling gampang cari duit, ngajar les gitu. Jadi waktu aku ditawarin untuk ngajar les di satu tempat kursus di Jakarta, yaudah gitu. Pikiran pertama aku tuh pertama buat kerja gitu, buat nyari duit, buat nambah-nambahin uang, buat belanja baju gitu kan. Tapi setelah lama-lama aku jalanin, aku suka gitu. Sebelum aku lulus, aku juga udah masuk ngajar di sekolah di Jakarta gitu. Jadi udah enjoy, suka. Jadi kalau misalnya suatu hari aku ditanya, aku masih tetap pengen jadi guru nggak sih? Pengen. Aku pengen selalu jadi guru. Entah itu panggilan atau memang jiwaku di situ. Aku suka, aku enjoy ngejalanin jadi guru. Aku senang bicara dengan banyak orang. Aku juga banci tampil. Aku suka berdiri di depan, bicara dengan orang, share ilmu, itu aku suka banget gitu. Oke, udah mau nyampe nih. Kita lihat ya, hari ini aku ngajak anakku playgroup. Halo, mereka semua lalu peluk-peluk begini.
고개를 돌려 우연히 널 마주치면 무슨 말 해야 할까. Jadi kalau ditanya aku ngajar itu umur berapa aja, aku tuh murid kecil aku tuh pernah pegang umur 2 tahun. Yang terbesar itu usianya hampir sama kayak papa aku waktu 60. Umur 60 kalau nggak salah bapak itu. Waktu itu aku ngajar dia percakapan. Jadi range umur anak yang pernah aku ngajar murid aku itu ya dari kecil sampai yang dewasa gitu. Aku juga pernah ngajar orang Taiwan untuk belajar bahasa Indonesia karena di sini kan ada perusahaan udang. Jadi karyawan mereka itu orang Taiwan, jadi mereka perlu bicara bahasa Indonesia. Jadi aku ngajar juga orang Taiwan itu untuk belajar bahasa Indonesia. Lama sih, ganti-ganti terus sih, soalnya kan mereka karyawannya ganti-ganti. Jadi setiap ada orang baru belajar bahasa Indonesia, jadi aku yang ngajarin. Aku sih senang kesempatan kayak gitu, karena kesempatan itu aku juga bisa saling belajar, ketemu native. Mereka belajar dari aku dan aku juga belajar dari mereka. Aku suka. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video aku. See you soon. Bye.